Selamat sore pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kembali bertemu dengan saya, Dian Novitasari, dengan dua narasumber tentunya di topik ataupun di tema yang sangat menarik, yang saat ini memang secara nasional kita akan menghadapi atau istilahnya membersamai pesta demokrasi di tahun politik tahun 2024 ke depan, yang dimana memang secara kondisi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kabupaten, kota maupun provinsi, harus kondisinya netral. Jadi artinya sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat dan lain sebagainya, dan penyelenggara negara itu bagaimana nantinya secara lembaga ASN atau aparatur sipil negara itu harus benar-benar berada di posisi netral. Apakah netral di tengah-tengah atau netral yang seperti apa? Di sini ada Pak Dedi Budiono MPD. Selamat sore Pak Dedi, selaku Kepala BK PSDM Pemerintah Kota Yogyakarta, dan ada Pak Danang, Ketua DPR Yogyakarta. Artinya akan bincang-bincang menarik ya. Kedepannya bagaimana nantinya secara ke depan pemerintah Kota Yogyakarta ataupun netralitas PNS untuk di pemilu 2024 benar-benar yang diamanahkan undang-undang. Karena memang secara kita ketahui secara kondisi Kota Yogyakarta juga tidak memiliki kepala daerah secara definitif ya Pak ya. 2 tahun kita dipimpin oleh PJ Wali Kota. Nah harapannya nanti bagaimana nanti dari Pak Danang selaku DPRD Kota Yogyakarta dan Pak Dedi bisa memberikan informasi ataupun statement yang harapannya itu memang benar-benar menyejukkan. Artinya secara kondisi ke depan pemilu 2024 secara kenetralitasan di Kota Yogyakarta. Saya di Pak Dedi dulu. Pak Dedi selaku Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mungkin secara lembaga ya Pak ya. Pak Dedi sudah memberikan informasi ataupun motivasi kepada semua unsur OPD yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana OPD benar-benar harus bersikap atau menunjukkan secara kondisi SDM pun juga itu netral terhadap hal tahun politik 2024 ke depan. Karena memang secara amanah undang-undang sesuai yang sudah disampaikan Bapak Pangi Hutan Marpaung ya Pak ya, leres ya Pak, menegaskan bahwa ASN memiliki 3 fungsi, yaitu kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bank. Artinya memang tidak ada dominasi harus ke A, B, C atau D. Artinya secara netralitas benar-benar harus terjaga. Nah, Pak Dedi di sini mungkin bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui BKPSDM, unsur-unsur OPD yang sudah ada terkait hal ini. Monggo Pak Dedi. Ya, baik Bu Dian, terima kasih. Yang saya hormati Pak Danang, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, dan pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta yang berbahagia. Kami sampaikan bahwa PNS ini dan P3K yang kemudian disebut dengan ASN dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN sudah diamanatkan atau disebutkan bahwa ASN itu adalah jabatan profesional. Jadi artinya kalau kita bicara netralitas ASN ini, sesungguhnya para ASN kita sedang diuji ini seberapa keprofesionalitasan. Apakah benar-benar mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tadi disampaikan, bahwa punya 3 tugas utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, tentu saja agar ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu ASN di Kota Jogja, kita sudah memberikan edukasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan juga insersi pendidikan politik ke dalam pelaksanaan kediklatan, kompetensi yang kita lakukan. Sehingga harapannya nanti teman-teman bisa paham betul dan mampu berdiri di tengah. Di tengah itu artinya netral, tidak berpihak kepada manapun, dan pelayanan publik adalah menjadi panglima utama. Jadi pelayanan publik itu jangan sampai membedakan ini kelompok masyarakat apa, ini benderanya apa. Tidak, jadi semua adalah menjadi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Saya kira itu dia. Iya, oke Pak Dedi. Jadi sudah dijelaskan bahwa memang secara kondisi ASN, aparatur sipil negara harus netral, benar-benar ada di tengah-tengah, di tengah-tengah, tidak memihak siapapun, karena memang secara konstelasi politik ataupun tahun politik ke depan, pilpres, pileg dan pilkada serempak Pak, serempak dalam 1 tahun yang bersama. Nah ini harapan dari unsur DPRD Pak Danang, monggo. Karena ini lembaga politik nih Pak. DPRD adalah lembaga politik. Harapannya bagaimana nantinya bagian unsur pemerintahan, karena pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif Pak, sebagai pelayan masyarakat, ya itu benar-benar bisa disampaikan melalui publik, melalui podcast DPRD yang sebagai ini adalah suara rakyat yang akan disampaikan, apa yang bisa diberikan masukan untuk Pak dari Pak Danang. Sebetulnya dalam konteks ini menjadi ketugasan, ya kalau saya mengistilahkan dober gardan lah. Kita melaksanakan pemilu, terlibat langsung secara aktif, tidak dipungkiri DPRD itu harus terlibat, karena mereka terlibat aktif. Di samping itu juga harus mengawasi seperti yang disampaikan Pak Dedi. Bagaimana kita juga harus jeli bersama-sama mengidentifikasi mana ASN yang tidak profesional tadi. Nah, karena ini profesionalitas ASN sedang diuji nih di sini. Tetapi dalam kontestasi politik, ASN juga mempunyai hak pilih, yang itu hanya dia yang tahu. Nah, hak pilihnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kalau saya boleh menegaskan, disinilah diperlukan suatu benar-benar profesionalitas kalau saya melihat, dan tidak hanya itu. Kalau profesionalisme murni kan yang dikedepankan mesti logika, tetapi di dalam kontestasi politik tentu saja ada pilihan hati nurani yang bicara. Ya itu yang saya kira menjadi ketugasan berat, dan ini juga menjadi ketugasan berat juga teman-teman dewan, karena mereka terlibat langsung dan pasti menemukanlah di suatu wilayah nanti ketemu ASN pemerintah Kota Yogyakarta yang mesti yo bujuk-bujuk ya. Bila aku kira-kira seperti itu. Kalau Budian nanti mungkin sebetulnya yang harus duduk di sini itu Pak Pusat, periksa dapil. Kemudian rebutan. Iya Pak, baik Pak Danang, tadi sudah disampaikan bagaimana nantinya kita atau kami di lembaga politik juga harus posisi benar-benar yang dari segi kompetisi ya berkompetisi, tapi secara tugas kelembagaan tetap harus berjalan ya. Teman-teman anggota dewan harus bisa menghormati. Jangan sampai melibatkan ASN dijadikan timnya. Ini Pak Dedi yang pusing. Siap, nggih. Pelanggaran Pak. Nggih. Tadi Pak Dedi sudah menjelaskan, sudah ada sosialisasi masif ya Pak di semua OPD, unsur OPD. Tentunya juga disampaikan terkait hal sanksi ya Pak ya. Bagaimana kalau tidak netral dan lain sebagainya. Apakah itu juga disampaikan saat sosialisasi itu supaya nantinya ada warning dari teman-teman ASN juga?
Baik, Budian. Jadi memang kalau kita bicara netralitas itu kan bicaranya berkaitan dengan masalah perilaku ya. Dan bahkan tadi perilaku muncul itu karena kalau Pak Danang menyebutkan ada dorongan dari hati nurani. Iya, oke. Tapi dari sisi regulasi itu memang sudah diatur. Ada yang kita siapkan sifatnya preventif dan ada yang artinya itu sebuah proses penegakan aturan atau disiplin. Disiplin nah, yang kita sampaikan. Misalkan kalau bicara mengenai penegakan disiplin di PP 94 kita itu sudah diatur mengenai larangan bagi PNS untuk terlibat langsung di dalam partai politik. Menjadi tim kampanye itu jelas tidak boleh ya. Kemudian menjadi anggota partai politik juga tidak boleh. Itu bisa diberhentikan. Artinya ditanya aja pilihannya mau aktif di parpol atau PNS. Oke, siap. Termasuk juga dalam undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 itu juga diatur di sana larangannya jelas PNS untuk terlibat dalam kegiatan politik gitu. Jadi ini sudah kami sampaikan sehingga harapannya teman-teman punya kesadaran bahwa benar yang disampaikan Pak Ketua Dewan tadi, setiap PNS punya hak pilih, tapi itu pilihan pribadi saja, tidak perlu disampaikan sebagai konsumsi publik. Oke, siap. Jadi dalam ketugasannya sebagai pelayan publik, dia harus mengedepankan semua unsur masyarakat, tidak pernah membedakan sedikit. Saya kira itu Bu Dian. Oke, Pak Dedi. Ini sudah disampaikan, artinya dari pihak BKPSDM pun juga sudah secara masif menyampaikan kepada seluruh unsur OPD yang ada di rumah besar di pemerintahan Pemkot Kota Yogyakarta bahwa ini ada sanksinya loh. Ini ada hal-hal yang kalau seandainya ini dilanggar, bahkan sampai yang paling fatalnya hukuman disiplin ya Pak ya, bahwa memang secara aturan di PP nomor 94 ya Pak tahun 2021 bahwa memang secara kondisi ASN dilarang berpolitik, bahkan menjadi menjadi anggota partai politik saja nggak boleh ya Pak. Pasti ketahuan Pak ya. Ada sekarang sudah secara sistem sudah terkonek atau single identity, jadi itu pasti nanti akan diketahui oleh penyelenggara pemilu. Bahkan KPU pun juga sekarang ada beberapa proses terkait perbaikan dan lain sebagainya, itu pun juga akan ketahuan bagaimana si calon-calon legislatif atau nantinya bacalek itu menjadi bagian dari pemilu. Ya, pemirsa podcast DPRD, tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan, semakin menarik nanti, tapi yang jelas di sesi selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana nantinya DPRD Kota Yogyakarta atau DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah kota bisa bersama-sama menjaga pemilu 2024 khususnya di wilayah Kota Yogyakarta kondusif dan aman. Artinya ini adalah momen pemilu adalah pesta demokrasi. Bergembira, tidak ada saling sikut-sikutan ya Pak. Jadi namanya pesta demokrasi ya kita harus bergembira. Bagaimana dan tidak sedikit support PBD untuk penyelenggaraan pemilu ini, pesta demokrasi ini harapannya juga bisa bersama-sama ke depannya menghasilkan hal-hal yang maksimal dan tujuannya untuk pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Demikian nanti akan kita kembali di sesi berikutnya, masih akan bersama dua narasumber yang akan lebih menarik. Kita jeda di saat ini. Waalaikumsalam.